Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Teman-teman sekalian, pada perkuliahan ini kita masuk kepada materi yang kedua, kuliah pengantar studi Islam. Materi kedua ini kita akan berbicara tentang sejarah perjalanan Islam dari masa ke masa. Dalam materi ini nanti kita akan melihat bagaimana wajah Islam itu dari masa Nabi Muhammad hingga masa setidak-tidaknya pertengahan dan modern. Maka banyak dinamika-dinamika yang terjadi di kalangan umat Islam sehingga kita bisa mengetahui bahwa Islam dari masa ke masa, dari masa Nabi hingga abad modern itu memiliki corak-corak yang berbeda-beda dan pergolakan-pergolakan yang berbeda-beda juga. Untuk materi ini saya bagi menjadi 4 poin pembahasan. Pertama, Islam pada masa Nabi Muhammad. Yang kedua, Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Yang ketiga, Islam pada masa dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah. Terus Islam periode pertengahan dan periode modern. Mari kita mulai melihat Islam pada masa Nabi Muhammad. Pada masa Nabi Muhammad SAW, Islam itu dapat dibagi menjadi 2 bagian. Pertama adalah Islam Mekah, yang kedua adalah Islam Madinah. Sebelum kita melihat bagaimana Islam di Mekah dan Madinah itu, sebagaimana sudah saya singgung pada pertemuan sebelumnya, bahwa Islam pada masa Nabi Muhammad itu, terutama yang berkaitan dengan ajaran-ajaran Islam itu tidak banyak menemukan polemik, karena pada waktu itu wahyu masih turun kepada Nabi Muhammad, sehingga ketika ada persoalan-persoalan, maka yang menjadi penyelesai dari persoalan-persoalan itu adalah Nabi Muhammad sendiri yang langsung dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah masa Nabi Muhammad, kemudian muncullah persoalan-persoalan itu yang sukar dicari penyelesaiannya. Itulah sebabnya di dalam Islam sendiri banyak memunculkan golongan-golongan dan aliran-aliran. Karena setelah Nabi Muhammad wafat, wahyu itu sudah tidak lagi turun. Yang ada adalah ijtihad dari para sahabat, para ulama, dan para tokoh-tokoh Islam yang masing-masing memiliki pandangan-pandangan yang berbeda. Itulah gambarannya Islam di masa Nabi Muhammad SAW. Terus kemudian kita masuk pada Islam Mekah. Di sini terdapat perbedaan yang cukup signifikan dalam aspek sejarah, terutama bagaimana gambaran Islam di Mekah dibanding dengan Islam di Madinah. Islam di Mekah itu sebagaimana telah masyhur di dalam sejarah-sejarah peradaban Islam, bahwa pada masa di Mekah ini Nabi Muhammad itu mendapat tekanan dari
kafir Quraisy, karena mereka tidak percaya kepada Nabi Muhammad sebagai Rasulullah, sebagai utusan Allah. Dan kehadiran Nabi Muhammad sendiri merupakan satu kebaharuan dari tradisi atau keagamaan yang telah diyakini oleh kafir Quraisy atau umat-umat yang ada di Mekah pada waktu itu. Makanya kehadiran Nabi Muhammad ini ditentang, tidak dipercayai oleh masyarakat Mekah, oleh kafir Quraisy, sehingga dalam menjalankan dakwahnya Nabi Muhammad selalu penuh dengan tekanan. Nabi Muhammad hanya dibela oleh keluarganya, sampai-sampai Nabi Muhammad mengirim keluarganya ke salah satu Kristen di Abyssinia untuk mendapatkan suaka pada waktu itu. Nah, setelah istri Nabi Muhammad itu wafat, maka Nabi Muhammad kemudian berkoordinasi dengan masyarakat Madinah yang waktu itu masih bernama Yastrib, bahwa Nabi Muhammad akan hijrah ke Yastrib, dan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad ini diterima dengan lapang dada oleh penduduk Yastrib. Mengapa penduduk Yastrib menerima kedatangan Nabi Muhammad? Karena penduduk Yastrib itu sudah tahu mengenai sosok Nabi Muhammad sendiri, bahkan sebelum lahirnya Nabi Muhammad. Dari mana? Dari kitab Injil. Jadi orang Madinah, orang Yastrib itu sebenarnya sebelumnya sudah familiar dengan Muhammad itu sebagai seorang nabi yang akan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Islam di Madinah ini kemudian dibagi menjadi dua bagian. Pertama ada kelompok Ansor, adalah kelompok masyarakat Yastrib itu sendiri, dan yang kedua adalah Muhajirin, adalah kelompok orang-orang yang hijrah bersama Nabi Muhammad SAW, dan mereka hidup di sana sebagai masyarakat yang rukun. Nah, pada masa di Madinah inilah kemudian gagasan Al-Quran bisa diterapkan oleh Nabi Muhammad secara maksimal, karena Nabi Muhammad begitu diterima di Yastrib, berbeda halnya dengan ketika Nabi Muhammad di kota Mekah, sehingga selain penerapan gagasan Al-Quran secara maksimal, maka Nabi Muhammad di Madinah ini juga membawa perubahan-perubahan besar, tidak hanya perubahan di dalam aspek perilaku, tapi perubahan itu juga menyangkut perubahan pola pikir dan perubahan tradisi. Nabi Muhammad di Yastrib membentuk satu komunitas yang dikenal dengan ummah. Komunitas ummah ini adalah tidak dibedakan lagi antara umat Islam dan umat non-Islam, tetapi Nabi Muhammad menerima semua masyarakat yang ada di situ. Antara umat Islam dan non-Islam itu saling hidup, saling berdampingan dengan satu kesepakatan yang dikenal dengan Piagam Madinah. Dan umat Islam di sana juga tidak memaksa kepada orang non-Islam untuk ikut beragama Islam. Inilah poin penting dari Islam pada Nabi